Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'd. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sekarang kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 bersama Ustadz Iswadi. Mari membaca lafaz basmalah. Yang akan kita pelajari adalah pelajaran 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku, yaitu sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar anak yang sedang bermain lompat tali. Mereka bermain bersama. Sedangkan yang ini, mereka selesai, ada anak yang mengambil sesuatu. Tiba di kelas, ternyata suatu ikan kepada ustazah. Gambar 4, Ustazah mengumumkan barang yang tadi diberikan oleh anak laki-laki itu. Teman-teman, inilah contoh perilaku yang menunjukkan anak ini anak yang jujur. Menemukan sesuatu, tidak diambilnya untuk sendiri, tetapi dia berikan kepada ustazah supaya diumumkan. Teman-teman, sikap jujur Nabi Muhammad kita baca bersama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu teman-teman artinya adalah orang yang dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jujur. Nah, teman-teman, mulai kalian sekarang ini masih kecil harus selalu bersifat jujur, dibiasakan. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Apa keuntungan bersikap jujur? Orang yang jujur, dia akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Teman-teman, lawan kata jujur adalah bohong. Kalau jujur akan membawa kebaikan, kalau bohong nanti akan membawa keburukan. Kebaikannya apa saja bagi orang yang jujur? Disayang Allah, disenangi orang tua, guru, teman. Kalau kebohong, ya Allah tidak sayang. Orang tua juga bagaimana ya perasaan orang tua ketika melihat anak tidak jujur? Sikapku, setelah kita mempelajari tentang jujur, maka kita punya sikap. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, jadi antara kita berkata dan perbuatan kita harus sama. Nah, jangan sampai kita berbuat sesuatu tetapi hati kita menolak. Ya, atau kita berkata sesuatu yang bohong ternyata dalam hati kita mengingkari. Dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Dimana saja teman-teman harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Ya, kalau jujur nanti di akhirat akan bersama para malaikat, para nabi, para orang-orang yang syahid di jalan Allah. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Ayo bernyanyi. Nah, aku anak jujur. Nada lagu Pelangi-Pelangi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, teman-teman, kalau jujur maka akan dibanggakan oleh Rasulullah. Ya, kalau tidak jujur alias bohong, Allah tidak suka, tidak bangga, Rasul juga tidak bangga. Jangan ragu teman-teman, kita harus bersikap jujur karena orang yang jujur dia akan beruntung, akan mendapatkan kebaikan.
Ayo kerjakan. Teman-teman, amati dan ceritakan gambar di samping. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Nah, ada anak laki-laki, dia menemukan barang pulpen, ya, dia berikan kepada anak perempuan. Ternyata anak perempuan mengatakan itu bukan punyaku. Ya. Jadi kalau ada barang di kelas, di jalan, nah, boleh kita ambil tapi untuk diberikan atau diumumkan, bukan untuk diri sendiri, karena itu bukan punya kita. Ayo berlatih. Coba, sedang melaksanakan ujian akhir semester. Ini dia, anak sedang mengujikan ulangan semester. Amati gambar berikut. Sebutkanlah perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian. Nah, teman-teman, ada dua anak. Nah, anak yang di belakang terlihat dia mau mencontek melihat jawaban teman yang ada di depan. Ini adalah perbuatan yang tidak jujur. Tidak boleh kita lakukan saat ujian akhir semester atau ulangan harian. Insya Allah aku bisa. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa. Berilah tanda berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Nomor 1, aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Nah, kira-kira ya apa tidak? Ustaz berharap teman-teman menjawab ya. 2, aku yakin anak jujur akan beruntung. Ya atau tidak? Betul, jawabannya adalah ya. 3, aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Ya atau tidak? Ya. Nah, kalau jujur dia akan beruntung, tidak merugi. 4, aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Iya, karena kalau orang yang jujur di teman-temannya pada suka. Kalau bohong alias tidak jujur maka temannya tidak pada suka. 5, aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Ya, jawabannya ya. Ayo berlatih. Nah, teman-teman, jawab soal berikut ini. Nah, Ustadz membacakan soal, teman-teman memikirkan jawabannya apa. Cocokkan dengan jawaban Ustadz. 1. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi manusia. Jadi untuk seluruh manusia, baik itu Islam atau bukan Islam. 2. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam dan titik. Ya, kita cocokkan jujur dalam perkataan dan perbuatan. 3. Berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapat gelar apa teman-teman? Ya, Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. 4. Anak yang jujur akan Ya, kita cocokkan akan dipercaya, memiliki banyak teman, disayang oleh Allah. 5. Anak yang bohong akan ya, kebalikannya dari anak yang jujur. Anak yang bohong tidak dipercaya, memiliki sedikit teman, tidak disayangi oleh Allah. Baik teman-teman, selesai pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman akan menjadi anak yang jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.